Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Fadli, kelas 10 IPS 3, nomor absen 01. Pada hari ini saya akan mempresentasikan geografi tentang pengembangan sejarah perkembangan bumi. Satu, zaman Arkeozoikum 4 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Inti bumi mulai terbentuk dari cairan besi dan nikel. Inti bumi yang panas menyebabkan penguapan gas secara besar-besaran. Zaman Protozoikum 2,5 miliar sampai 590 juta tahun yang lalu. Terjadi perkembangan hidrosfer dan atmosfer bumi serta mulainya kehidupan yang lebih kompleks. Masa Paleozoikum, bumi masih berbentuk lautan penuh dengan daratan yang disebut Gondwana. Zaman Ordovisium 500 sampai 440 tahun yang lalu. Gondwana masih menutupi celah-celah samudra. Terjadinya zaman es. Zaman Selur 440 sampai 410 juta tahun yang lalu. Mulai pembentukan deretan pegunungan kita kenal sebagai wilayah Skandinavia, Skotlandia, dan pantai utara Amerika. Zaman Selur 410 sampai 336 juta tahun yang lalu. Samudra surut hingga terbentuknya benua raksasa. Zaman Karbon 336 sampai 260 juta tahun yang lalu. Terjadi penyatuan benua dan membentuk daratan yang iklim wilayahnya tergantung letak geografis. Zaman Palem 336 sampai 250 juta tahun yang lalu. Terjadi pembentukan wilayah Antartika dan Afrika yang menyebabkan iklim kering gunung di daerah utara. Zaman Trias 250 sampai 210 juta tahun yang lalu. Benua Pangea bergerak ke utara. Lembaran es di selatan mulai mencair. Zaman Jura 210 sampai 140 juta tahun yang lalu. Benua Pangea terpecah menjadi Amerika Utara memisahkan diri dari Afrika. Selain itu, Amerika Selatan memisahkan diri dari Antartika dan Australia. Zaman Kapur 150 sampai 65 juta tahun yang lalu. Deretan India terlepas dari Afrika menuju ke Asia dan terbentuklah iklim sedan di wilayah India. Zaman Kala Paleosen 67 sampai 35,5 juta tahun yang lalu. Kegiatan magma secara intensif, busur lava yang besar, dan hujan meteor. Kala Eosen 56,7 sampai 35,5 juta tahun yang lalu. Afrika menabrak daratan Eropa, sedangkan daratan India masih bergerak menuju Asia. Terbentuklah pegunungan Alpen dan Himalaya. Kala Oligoesen 35,5 sampai 24 juta tahun yang lalu. Daratan semakin luas, pergerakan kerak benua terjadi secara luas di Amerika dan Eropa. Kala Miosen 24 sampai 5 juta tahun yang lalu. Padang rumput semakin luas, sedangkan hutan semakin sempit. Kala Pliosen 5 sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Sebagian besar tumbuhan habis karena cuaca yang semakin dingin. Kala Pleistosen 1,8 sampai 0,01 juta tahun yang lalu.
dikenal dengan zaman es. Sebagian besar Eropa, Amerika Utara, dan Asia Utara tertutup es. Kala Holosen 200.000 tahun yang lalu, kondisi bumi seperti saat ini. Mulai muncul manusia modern. Karakteristik lapisan-lapisan bumi: 1. Kerak bumi. 2. Mantel atas bumi. 3. Mantel bawah bumi. 4. Inti luar bumi. 5. Inti dalam bumi. Tektonik lempeng. Teori konstruksi dikemukakan oleh Jeff Swingdana dan Elie de Bauman tahun 1852 sampai 1874. Pegunungan adalah hasil dari kontraksi bumi secara bertahap. Pengerutan terjadi di dalam bumi sehingga menghasilkan terbentuknya bentukan-bentukan yang tidak merata. Teori Gondwana dan Laurasia dikemukakan oleh Edward Suez tahun 1885. Ratusan juta yang lalu terdapat dua benua raksasa, yaitu Gondwana di daerah selatan dan Laurasia di daerah utara. Benua-benua tersebut senantiasa bergerak hingga saat ini. Teori apungan benua dikemukakan oleh Alfred Wegener tahun 1915. Pada mulanya terdapat suatu benua yang sangat besar disebut Pangea. Benua Pangea mengalami pergerakan dan terpecah sampai ke posisi benua saat ini. Bukti bahwa bumi pernah bersatu: 1. Benua Amerika bagian selatan dan benua Afrika. 2. Benua Amerika Utara dan Eropa bagian barat. 3. Benua Afrika dan Asia bagian barat. Kesamaan fosil: 1. Kingnoganus di Amerika Selatan dan Afrika. Mesosaurus di Amerika Selatan dan Afrika. 3. Listrosaurus di Afrika, India, dan Antartika. 4. Clossopteris di Afrika, Amerika Selatan, dan India. Kesamaan jenis batuan: pegunungan Appalachia di Atlantik serupa dengan hal struktur dan umur batuannya dengan pegunungan Kepulauan Inggris di Skandinavia. Teori pemekaran dasar samudra dikemukakan oleh Harry H.S. tahun 1960. Pemekaran dasar samudra terjadi karena adanya panas dari dalam bumi yang menimbulkan arus konveksi seperti air dalam ceret yang dipanaskan. Teori lempeng tektonik dikemukakan oleh M.C. Kenzie dan Robert Parker tahun 1967. Kerak bumi yang pecah menjadi bagian-bagian yang kecil akibat adanya aliran panas di bawah lapisan permukaan bumi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.